warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hafifah Maulani, NIM T2019-4031. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang unsur dan juga senyawa. Apa sih unsur? Unsur yaitu zat murni yang dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia yang biasa. Unsur ini itu digolongkan menjadi 3, yaitu unsur logam, non-logam, dan juga semi logam. Unsur logam yaitu seperti emas, perak, besi, ataupun aluminium, dan lain-lain. Unsur non-logam seperti hidrogen, oksigen, ataupun belerang. Nah, di alam ini tuh terdapat 92 jenis unsur alami, sedangkan selebihnya itu adalah unsur buatan. Jumlah keseluruhan unsur di alam ini kira-kira 106 jenis unsur. Yang pertama ada unsur logam. Umumnya unsur logam ini tuh di akhir diberi nama ium. Umumnya logam ini tuh memiliki titik didih yang tinggi, mengkilap, dapat dibengkokkan. Contohnya unsur logam yaitu aluminium Al, kemudian barium Ba, kemudian emas Au, kalium K, kalsium Ca. Kemudian yang kedua adalah unsur semi logam. Disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non logam. Umumnya unsur ini tuh bersifat semikonduktor. Yang ketiga yaitu unsur non-logam, memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, ataupun gas pada suhu ruangan. Umumnya ini tuh bersifat tidak mengkilap, bukan penghantar listrik, dan panas yang baik. Kemudian berdasarkan penemuan, unsur dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu ada unsur alami. Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya, sampai saat ini sudah ditemukan 1500 unsur, 90 unsur alami. Setiap substansinya ini di bumi tersusun dari 1 atau lebih dari 90 unsur ini. Oksigen merupakan unsur yang utama karena oksigen yaitu yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan hidrogen yaitu unsur yang banyak di jagat raya. Kemudian yang kedua yaitu unsur buatan. Secara alami tidak ada unsur yang lebih berat daripada uranium. Kemudian para peneliti mampu menciptakan unsur yang baru yang lebih berat. Caranya yaitu dengan menggabungkan 2 unsur yang lebih kecil, sama-sama kecil, dalam kecepatan yang tinggi. Tapi kebanyakan dari unsur baru itu tidak bertahan lama dan cepat pecah. Ciri-ciri dari unsur yaitu merupakan zat tunggal, tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Kemudian yang ketiga, terdiri atas 1 jenis komponen penyusun. Kemudian yaitu senyawa. Senyawa yaitu gabungan dari 2 unsur ataupun lebih melalui reaksi kimia sehingga menjadi zat yang sifatnya itu berbeda dari unsur penyusunnya. Senyawa ini mempunyai sifat yang berbeda dengan unsur-unsur pembentukannya. Contohnya itu seperti ini. Air itu H2O. Jadi yaitu yang tersusun yaitu hidrogen dan oksigen. Jadi H dan O. Ada perhitungan secara kimia. Kemudian asam cuka CH3COOH yang tersusun atas unsur karbon yaitu C, hidrogen H, dan oksigen. Kemudian karbon dioksida CO2 yaitu yang tersusun atas karbon yaitu C dan oksigen O. Kemudian yang terakhir, setiap senyawa adalah molekul. Mohon diperhatikan, namun setiap molekul belum tentu senyawa. Pembentukan senyawa yaitu ada 3, yaitu reaksi unsur dengan unsur. Contohnya itu seperti pembentukan tembaga klorida atau CuCl2, di mana tembaga unsur logam berwarna coklat dan klorin unsur non-logam berwujud gas dan berwarna kuning kehijauan. Jika keduanya ini direaksikan, maka terbentuknya padatan CuCl2 yaitu yang bersifat atau yang berwarna hijau. Kemudian reaksi unsur dengan senyawa. Unsur dengan senyawa, contoh pembentukan FeSO4 yaitu besi, yaitu 2 sulfat yaitu besi Feg, unsur logam yang berwarna putih keperakan. Asam sulfat yaitu H2SO4 yaitu senyawa asam kuat dalam bentuk larutan. Jika terjadi reaksi kimia antara keduanya, maka akan terbentuk senyawa besi yaitu 2 yaitu sulfat.
Kemudian yang terakhir yaitu reaksi senyawa dengan senyawa, contohnya yaitu pembentukan CuOH2, yaitu senyawa ini tuh dapat terjadi jika senyawa natrium hidroksida atau NaOH itu direaksikan dengan senyawa tembaga 2 tadi, yaitu sulfat tadi, yaitu CuSO4. Macam-macam senyawa yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik yaitu senyawa yang tersusun atas karbon, yaitu beberapa unsur tertentu seperti nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Contohnya seperti C6H12O6, itu termasuk dalam glukosa. Dan ada juga NH2CO yaitu urea. Senyawa anorganik itu apa? Yaitu senyawa yang terbentuk dari semua unsur, yaitu selain unsur karbon. Contohnya seperti A12SO43 yaitu tawas, dan NaCl yaitu seperti garam di dapur kita biasanya. Apa sih manfaat senyawa itu? Senyawa memiliki manfaat kalau seperti cuka makanan, biasanya buat makanan, yaitu asam asetat CH3COH kimianya. Kemudian pupuk amonia NH3, asam askorbat C6H8O6, vitamin C, kalsium karbonat CaCO3 yaitu sebagai bahan bangunan. Pembuatan roti yaitu NHCO3, soda kue. Sekian presentasi saya pada pembelajaran hari ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yaitu senyawa. Senyawa yaitu gabungan dari dua unsur ataupun lebih melalui reaksi kimia sehingga menjadi zat yang sifatnya itu berbeda dari unsur penyusunnya. Senyawa ini mempunyai sifat yang berbeda dengan unsur-unsur pembentukannya. Contohnya itu seperti ini. Air itu H2O. Jadi yaitu yang tersusun yaitu hidrogen dan oksigen. Jadi H dan O. Ada perhitungan secara kimia. Kemudian asam cuka CH3COOH yang tersusun atas unsur karbon yaitu C, hidrogen, H, dan oksigen. Kemudian karbon dioksida CO2 yaitu yang tersusun atas karbon yaitu C dan oksigen O. Kemudian yang terakhir, setiap senyawa adalah molekul. Mohon diperhatikan, namun setiap molekul belum tentu senyawa. Pembentukan senyawa yaitu ada 3, yaitu reaksi unsur dengan unsur. Contohnya itu seperti pembentukan tembaga klorida atau CuCl2, di mana tembaga unsur logam berwarna coklat dan klorin unsur non-logam berwujud gas dan berwarna kuning kehijauan. Jika keduanya ini direaksikan, maka terbentuknya padatan CuCl2 yaitu yang bersifat atau yang berwarna hijau. Kemudian reaksi unsur dengan senyawa, contoh pembentukan FeSO4 yaitu besi, yaitu 2 sulfat yaitu besi Feg, unsur logam yang berwarna putih keperakan. Asam sulfat yaitu H2SO4 yaitu senyawa asam kuat dalam bentuk larutan. Jika terjadi reaksi kimia antara keduanya, maka akan terbentuk senyawa besi yaitu 2 yaitu sulfat. Kemudian yang terakhir yaitu reaksi senyawa dengan senyawa, contohnya yaitu pembentukan CuOH2, yaitu senyawa ini tuh dapat terjadi jika senyawa natrium hidroksida atau NaOH itu direaksikan dengan senyawa tembaga 2 tadi, yaitu sulfat tadi, yaitu CuSO4. Macam-macam senyawa yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik yaitu senyawa yang tersusun atas karbon, yaitu beberapa unsur tertentu seperti nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Contohnya seperti C6H12O6, itu termasuk dalam glukosa. Dan ada juga NH2CO yaitu urea. Senyawa anorganik itu apa? Yaitu senyawa yang terbentuk dari semua unsur, yaitu selain unsur karbon. Contohnya seperti A12SO43 yaitu tawas, dan NaCl yaitu seperti garam di dapur kita biasanya. Apa sih manfaat senyawa itu? Senyawa memiliki manfaat kalau seperti cuka makanan, biasanya buat makanan,
yaitu asam asetat, CH3COH kimianya. Kemudian pupuk amonia NH3, asam askorbat C6H8O6, vitamin C, kalsium karbonat CaCO3 yaitu sebagai bahan bangunan. Nah, pembuatan roti yaitu NHCO3, soda kue. Sekian presentasi saya pada pembelajaran hari ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.